Tapi sebelum itu aku mau tanya-tanya nih sama Kopol nih dari sisi investing dulu nih Kopol, nggak apa-apa ya Kopol ya. Nah, selama ini kan tadi aku mention grup kita ini masih kecil grup kita, tapi ya we are willing to learn gitu. Kita pengen belajar gitu ya dari sisi investing itu seperti apa. Nah, selama ini kan memang banyak banget tuh bicaranya tuh trading. Tapi sisi investingnya yang tadi saya bilang, yang sebenarnya menarik gitu ya, yang mungkin orang nggak ngelihat sisi investing ini. Bisa nggak Kopol ceritain gitu, selama ini mungkin dari sisi Kopol, kenapa tertariknya ke investing, kenapa nggak tertarik ke arah trading atau technical analysis gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin nikmatnya investing itu gimana sih Kopol? Kalau kita kan ya have to admit ya, kalau kita yang millennials gitu, kita tuh mikirnya kayak gue pengennya cuan gitu, cepet gitu, sejuta. Tapi mereka mungkin ada yang nggak mikir gitu. Kalau gue bisa keep uang 5 juta gitu, mungkin nanti gue tabung sampai 20 juta atau 100 juta dalam 1 tahun ini, tahun depan harga sahamnya naik dan yang lain-lain, gue dapat dividen atau capital gain, itu jauh lebih gede gitu income yang gue terima. Nah, itu bisa dielaborasi nggak Kopol ke kita? Apa sih yang menarik gitu dari investing gitu? Dan kenapa Kopol lebih suka investing dibanding trading? Boleh Kalau cerita nggak? saya tuh karena pertama saya nggak bisa nebak harga, Pak. Oke. Nggak tahu kapan harganya mentok naik, kapan harganya turun, kapan naik lagi, itu kan kita nggak bisa prediksi, Pak. Gitu. Walaupun itu disupport, itu pun di resisten, bisa aja dia tembus resisten naik terus kan. Ya. Nah, bisa juga menurut saya jadi berbahaya gitu ya kalau misalnya kita menebak pergerakan harga gitu. Jadi untuk investor tuh ada 2 resiko, Pak. Resiko yang pertama itu kita dibawa turun terus atau kita ketinggalan naik ke atas, Pak. Ya kan? Oke. Ya. Tembus terus ke atas kan. Padahal kita tahu ini perusahaan murah bagus, tapi kita nggak mau masuk nggak mau masuk dulu karena kita lihat downtrend. Iya. Ya kan? Padahal kecepatan dia turun sama kecepatan dia naik tuh lebih cepetan naik loh, Pak. Oke. Ya kan? Nah, jadi kita tuh mempertimbangkan 2 resiko itu kan. Jadi kalau kita mau invest di perusahaan yang udah murah nih, daripada kita ketinggalan tiba-tiba jadi mahal, ya mending kita invest aja di bawah turun. Oh. Gitu. Lebih baik nunggu gitu. Kayak gitu. Itu invest ya. Terus tadi pertanyaannya apa ya? Belum masuk ke pertanyaan. Nah, kenapa Kopol lebih memilih investing? Ya, maksudnya tadi udah dijawab. Kenapa? Karena nggak bisa nebak harga kan. Nah, kedua tuh menurut saya cara paling mudah bertambah kaya tuh dengan cara investasi, Pak. Bukan dengan trading ya, Kopol ya? Nah, kalau trading itu kalau yang bisa nebak harga mungkin bisa cepat kaya, tapi kan resikonya juga besar, Pak. Oh. Cuman kalau investasi tuh pasti aja bisa tambah kaya gitu, ngerti nggak? Karena kan kalau kita lihat ya, kita beli pertama udah langsung untung, Pak. Beda kalau trader ya. Kalau trader beli nggak langsung untung, Pak. Kenapa? Karena kita belum berhasil menjual yang lebih tinggi, benar nggak? Oke. Ini mindset menarik ya, Kopol ya. Nah, Jadi kalau investasi beli bisa langsung untung, Pak. Kenapa bisa gitu? Bisa aja gini. Ada perusahaan punya aset 7,5 triliun, Pak. Ya. Ya kan? Kita beli di market cap 1 triliun, Pak. Kita kan langsung untung 6,5 triliun, Pak. Artinya bisa naik 6 bagger, istilahnya gitu ya. Kasarnya ya. Walaupun enggak 6 bagger, kita punya kepemilikan saham di situ segitu, Pak. Berarti kita punya hak atas kekayaan perusahaan segitu, Pak. Jadi kita nggak peduli dia mau naik, mau turun, ya nggak peduli. Benar nggak? Jadi seperti Pak Kevin ini punya toko. Ya. Pak Kevin punya toko nih ya. Modal bikin tokonya itu 100 juta lah itunya ya. Terus punya omset 10 juta per bulan, Pak. Terus saya datang ke Pak Kevin, saya mau beli toko Bapak 50 juta, saya kasih cash. Lo mau jual kagak?
Ya enggak lah, modal saya aja udah cetel kan? Iya. Ya kan? Tapi Ya. kalau trader beda, Pak. Kalau trader beda. Oh, ini ada toko nih. Harganya 50 juta gitu ya. Kita cari siapa yang bisa beli nih toko, bener nggak? Kita cari nih. Gua datang ke si Ronaldo, Dok, ini toko harganya 50 juta loh. Gue bilang omsetnya bisa 100 juta misalnya. Kalau kita bikin sendiri aja 100 juta gitu kan. Lu beli tokonya gitu ya. Nah, si Dodo udah mau nih beli ya. Kita beli dulu tokonya 50 juta. Ya kan? Udah gitu si Dodo jual 100 juta, kita untung 50 juta, bener nggak? Ya. Nah, itu kan trader, Pak. Tapi kan kalau misalnya pembelinya udah fix ada kan, kita untung pasti, bener nggak? Iya. Ya kan? Kayak gitu, Pak. Bedanya gitu. Salah satunya ya. Gitu. Jadi kita udah pasti untung kalau jadi investor. Kalau pilih perusahaannya bener gitu ya. Kalau enggak ya lain cerita gitu ya. Kedua itu kita bisa bertambah kaya, Pak. Walaupun harga sahamnya nggak naik intinya. Jadi kalau perusahaan bagus itu biasanya earningnya tiap tahun bertumbuh, Pak. Tumbuh. Berarti kan dia menghasilkan keuntungan buat kita yang terus bertumbuh. Udah gitu, earning itu masuk ke aset, Pak. Asetnya itu juga bertumbuh. Misalnya awalnya kita beli saham ini dia cuma punya 1 toko. Tahun depan dia ekspansi jadi 2 toko, 3 toko, 4 toko, 5 toko. Misalnya kita punya saham itu 1%, Pak. Beda dong, kita punya saham perusahaan 1% yang punya 1 toko. Jadi sekarang punya 1% dari perusahaan yang punya 4 toko, Pak. Jadi cara kita bertambah kaya tuh dengan investasi saham kalau menurut saya, Pak. Bukannya dengan ya trading kan, karena saya juga nggak gitu ahli ya, Pak ya. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya ya, ini cara gampang lah, cara yang paling pasti lah kalau menuju kita untuk bertambah kaya gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ini ada yang menarik dari si Dodo nih, ngetes nih. Ngetes dia mah. Iya, dia mah ngetes nih emang. Iya. Di-kick aja dari grup. Kok apakah investasi selalu harus modal gede? Kalau cuma punya modal 10 juta gimana? Katanya kan ada yang ngomong minimal investasi harus di atas 1 miliar. Nah, pandangan Kopol gimana nih? Nggak apa-apa, asal 10 jutanya nggak dipakai-pakai sih, taruh aja. Taruh aja. Tapi kan lu 10 juta juga bukan berarti nggak punya penghasilan. Artinya tetap harus ada penghasilan ya, kok ya? Iya, jangan sampai lu nggak punya penghasilan, 10 jutanya perlu dipakai kan? Iya. Tapi kalau lu punya penghasilan, jadi investasi itu nggak cuma soal naruh duit di saham aja, tapi lifestyle kita. Jadi lifestyle kita tuh harus pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, sisanya itu bisa kita investasikan. Baru lu bisa makin lama makin kaya. Kalau misalnya pengeluarannya aja udah lebih gede daripada penghasilan, mau gimana, Pak? Jangan investasi kalau kayak gitu. Apalagi masih punya utang kan, bingung juga kita.